Kami dari kelompok pertama akan membahas tentang fraud dan corruption. Nama anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Rikan Sahabe, kemudian ada Ilmi Nurma Islami, kemudian ada Disawah Fitria, ada Wawin Sulfia, Nanda Sayida, Mega Sari Amrohi, dan Heni Hamdia. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang fraud. Fraud dalam perundang-undangan kita. Pengumpulan dan pelaporan statistik tentang kejahatan di suatu negara dapat dilakukan sesuai dengan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran atau tindak pidana menurut ketentuan perundang-undangan negara tersebut. Atau kalau pengumpulan dan pelaporan statistik ini dilakukan oleh lembaga internasional seperti PBB, Interpol, CAI, dan lain-lain, mereka membuat template berisi definisi dari berbagai macam jenis kejahatan dan meminta negara peserta mengolah ulang datanya dengan template tersebut atau lembaga internasional sendiri itu yang mengolahnya. Klasifikasi jenis kejahatan menurut undang-undang yang ada di negara kita. Yang pertama, politik. Dasar hukumnya ada di pasal KUHP 104 sampai 129. Yang kedua ada tindak pidana kejahatan terhadap kepala negara. Dasar hukumnya adalah KUHP pasal 130 sampai 139. Ketiga, tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum. Dasar hukumnya adalah KUHP pasal 154 sampai 181. Kemudian nomor 4, jenis tindak pidana kejahatan membahayakan keamanan umum termasuk pembakaran dan kebakaran. Dasar hukumnya ada di KUHP 184 sampai 206. Kemudian nomor 5 ada tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum termasuk memberi suap. Dasar hukumnya ada di pasal KUHP 207 sampai dengan 241. Yang nomor 6 ada tindak pidana kejahatan memalsukan mata uang termasuk memberi uang kertas. Itu dasar hukumnya dari KUHP 244 dan 200 sampai dengan 252. Kemudian ada tindak pidana kejahatan memasukkan materai, merek, dan surat. Itu dasar hukumnya ada di pasal KUHP KUHP pasal 253 sampai 276. Yang ke-8 tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan termasuk perzinaan, perkosaan, dan perjudian. Itu dasar hukumnya ada di KUHP pasal 281 sampai 303. Kemudian tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang termasuk penculikan, dasar hukumnya ada di KUHP 302 pasal 324 sampai 337. Tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang termasuk pembunuhan itu dasar hukumnya KUHP pasal 339 sampai 350. Kemudian tindak pidana kejahatan penganiayaan termasuk penganiayaan berat, dasar hukumnya ada di KUHP pasal 351 sampai 358. Tindak pidana kejahatan pencurian termasuk pencurian dengan pemberatan dan kekerasan, dasar hukumnya ada di KUHP pasal 362 sampai 367. Nomor 13 ada tindak pidana kejahatan pemerasan dan ancaman, dasar hukumnya ada di KUHP pasal 368 sampai 371. Kemudian tindak pidana penggelapan, dasar hukumnya ada di KUHP pasal 372 sampai 377. Kemudian tindak pidana kejahatan penipuan itu ada di KUHP pasal 378 sampai 395. Kemudian tindak pidana menghancurkan atau merusak barang itu dasar hukumnya ada di KUHP 406 sampai 412. Kemudian tindak pidana dalam jabatan termasuk menerima suap itu dasar hukumnya ada di KUHP pasal 413 sampai 437. Kemudian tindak pidana pertolongan jahat termasuk penggeledahan, dasar hukumnya ada di KUHP pasal 480 sampai 485. Kemudian tindak kejahatan ekonomi itu dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955. Kemudian tindak pidana korupsi itu dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Kemudian ada narkotika, di dasar hukumnya adalah UU Nomor 9 Tahun 1976. Imigrasi, dasar hukum pada peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 dan lain-lain itu ada di pasal 45 tahun 1964.
Sumbernya dari BPS Statistik Politik Keamanan 2003. BPS mengutip dari Statistik Kriminal 1997, sumber data Lembaga Permasyarakatan. Di bawah ini akan disajikan beberapa statistik kejahatan di Indonesia. Dalam membaca dan menggunakan statistik kejahatan, perlu diingat rendahnya kesadaran untuk melapor kejahatan. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak melaporkan kejahatan. Yang pertama mungkin malu untuk melaporkan, yang kedua takut berurusan dengan polisi, yang ketiga sudah pernah lapor tapi tidak ada tanggapan dari polisi tersebut, dan masih banyak lagi. Ini data kasus yang ada di Indonesia tahun 2003. Jenis kejahatannya pembunuhan, yang melapor hanya 3,3%, yang tidak melapor 66,7%, itu hampir sepertiga yang melapor, yang lainnya tidak melapor. Kemudian tindak kejahatannya penganiayaan 22,2%, yang melapor tidak melapor sebesar 55,6%, dan tidak menjawab 22,2%. Ini perampokan yang melapor 40,6%, yang tidak melapor 56,3%, yang tidak menjawab 3,1%. Kemudian pencurian 44,1% yang melapor, yang tidak melapor sebanyak 46,8%, dan 9,9% tidak menjawab. Penipuan atau penggelapan, ini malah lumayan parah, yang hanya 10,5% yang melapor, 73,7% tidak melapor, 15,8% tidak menjawab. Kemudian penghinaan atau pelecehan, ini mungkin karena malu atau karena sanksi sosial, jadi yang melapor itu hampir tidak ada. Yang tidak melapor 60%, yang tidak menjawab 40%. Mungkin gimana ya? Ini lebih ke sosial sih. Jadi banyak yang enggan melapor karena kayak tabu gitu dilaporkan kalau tentang pelecehan seksual ini. Untuk narkoba, yang melapor 0%, yang tidak melapor 100%, yang tidak menjawab 0% juga. Ini cukup miris melihatnya. Jika tetap seperti ini, mungkin kedepannya bisa lebih baik dalam menangani kasus narkoba. Kemudian ini ada statistik kejahatan di Indonesia. Rangkaian statistik kejahatan diawali dari pakar Indonesia yang mempublikasikan penelitiannya di jurnal ilmiah internasional. Dalam satu masalahnya untuk kriminologi Australia, Profesor Marjono Reksodiputro menyajikan statistik kejahatan di Indonesia tahun 1981 sampai 1986. Jadi ini adalah tipe kejahatannya. Yang pertama, kejahatan tentang ketertiban umum tahun 1981 sebanyak 1959, tahun 1982 menurun menjadi 1702, kemudian tahun 83 menurun lagi menjadi 1984 menurun lagi tinggal 926, 85 805, dan tahun 86 sebanyak 621. Jadi semakin menurun kejahatan di ketertiban umum itu semakin menurun tiap tahunnya. Kemudian kejahatan moral tahun 81 sebanyak 2.997, tahun 82 peningkatan lagi sebanyak 3.941, tahun 83 turun menjadi 3.234, tahun 84 turun lagi menjadi 2.816, 85 naik menjadi 3.510, dan 86 383. Ini ada di paragrafnya lagi ada pemerkosaan, judi, pembunuhan, penyerangan besar, penyerangan, perampokan, pencurian, terus ada penyerangan, dan juga ada penipuan. Baik, yang selanjutnya ada kejahatan terhadap harta benda atau hak milik selama tahun 2005 sampai 2006 serta perubahannya.
Yang pertama, jenis tindak pidana pembaharan dengan sengaja tahun 2005 sebanyak 501, tahun 2006 meningkat sebanyak 582. Persentase perubahannya adalah peningkatan sebesar 16,7%. Kemudian pengurusan atau penghancuran barang tahun 2005 sebanyak 537 kasus, tahun 2006 terjadi peningkatan lagi sebesar 5.870 dengan peningkatan sebanyak 9,95%. Kemudian ada pencurian dengan pemberatan tahun 2005 sebanyak 3.179 kasus dan 2006 sebanyak 5.891 kasus. Jadi ada peningkatan sebesar 5,1%. Kemudian pencurian ringan tahun 2005 terjadi sebanyak 2.368 kasus, tahun 2006 meningkat menjadi 2.990 kasus dengan peningkatan sebesar 25,76%. Kemudian ada pencurian dengan kekerasan tahun 2005 terjadi sebanyak 8.978 kasus dan 2006 menurun menjadi 2.491 kasus dengan perubahan persentase sebanyak penurunan 72,25%. Kemudian pencurian dalam keluarga tahun 2005 sebanyak 394 kasus, tahun 2006 sebanyak 603 kasus, terjadi peningkatan hampir setengahnya yaitu 53,05%. Kemudian penipuan atau perbuatan curang, ini adalah fraud. Tahun 2005 sebanyak 25.206 kasus, tahun 2006 meningkat menjadi 27.527 kasus. Terjadi peningkatan sebanyak 9,21%. Kemudian penadahan 2005 terjadi 452 kasus, tahun 2006 sebanyak 514 kasus, ada peningkatan sebanyak 13,72%. Kemudian pencurian kendaraan bermotor sebanyak 26.771 kasus dan 2006 meningkat menjadi 28.596 kasus dan peningkatan sebesar 6,73%. Pencurian lainnya terjadi 2005 sebanyak 2.640, 2006 sebanyak 3.845, terjadi peningkatan sebanyak 45,64%. Cukup miris jika melihatnya, dan setiap tahun makin meningkat kejahatan yang ada di Indonesia. Sumbernya dari Mabes Polri. Dari tabel di atas, tindak pidana penipuan atau perbuatan curang yang kemungkinan berkaitan dengan pengertian fraud. Fraud di sini adalah kecurangan dalam usaha. Namun tidak tertutup kemungkinan ke-10 jenis tindak pidana tersebut berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan fraud. Contoh, pembakaran dengan sengaja dan pengerusakan atau penghancuran barang bisa dilakukan untuk keperluan klaim asuransi. Pencurian sangat luas maknanya dan bisa berarti misappropriation of asset. Juga pencurian dalam keluarga yang merupakan rentetan dari fraud di perusahaan keluarga. Penadahan sering terjadi dalam fraud yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, bahan mentah, barang setengah jadi, bahkan suku cadang dari alat berat misalnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh fraud dalam KUHP. Pasal pertama yaitu pasal 362, pencurian. Definisi KUHP-nya adalah mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk mengambil secara melawan hukum. Yang kedua yaitu pasal 368, pemerasan dan pengancaman. Definisi KUHP dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, memaksa seseorang dengan kekerasan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Yang ketiga yaitu pasal 372, penggelapan. Definisi KUHP dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang, sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang keempat yaitu pasal 378,
perbuatan curang. Definisi KUHP dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepunyaannya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Yang kelima yaitu pasal 396, merugikan pemberian piutang dalam keadaan pailit. Yang keenam adalah pasal 406, menghancurkan atau merusak barang. Yang ketujuh yaitu pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang berisikan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya yaitu fraud tree, yaitu sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan. Secara umum klasifikasi yang dilakukan menjadi 3 bagian, yaitu korupsi, penyimpangan atas aset, yang terakhir adalah pernyataan palsu. Korupsi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul ketika seorang pegawai bertindak atas nama kepentingan pihak ketiga melakukan pekerjaan atas nama kepentingan diri sendiri atau kegiatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu penyuapan. Penyuapan melibatkan pemberian, penawaran, permohonan, atau penerimaan sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi suatu petugas. Yang ketiga yaitu persenan ilegal. Merupakan pemberian atau hadiah, merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Yang terakhir yaitu pemerasan ekonomi, merupakan penggunaan kekuatan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Penjelasan kedua yaitu penyalahgunaan aset. Yang pertama adalah cash dicuri setelah cash dicatat pada buku perusahaan. Screening, cash sebelum dilakukan pencatatan pada buku perusahaan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sales dengan ciri-ciri penjualan tetap atau menurun dengan harga pokok penjualan yang meningkat. Yang kedua adalah receivable, dengan ciri meningkatnya piutang usaha dibandingkan dengan kas. Yang penjelasan yang terakhir yaitu fraud disbursement, mempunyai tanda awal terjadinya penyalahgunaan kas, yaitu meningkatnya penyalahgunaan ringan. Yang terakhir yaitu fraud statement. Hal ini berkaitan dengan fraud management. Sementara semua fraud melibatkan bentuk penyimpangan laporan keuangan untuk memenuhi definisi di bawah kelas skema fraud. Laporan itu sendiri harus memberikan keuntungan bagi para pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, laporan tersebut tidak sekedar sarana untuk menutupi atau mengaburkan tindakan kecurangan. Poin pertama yaitu finansial, ada 2 poin, asset revenue overstatement, yang kedua yaitu asset revenue understatement, yang kedua yaitu non finansial. Selanjutnya, akuntansi forensik dan jenis fraud. Akuntansi forensik bertugas untuk mengumpulkan bukti untuk mengetahui keabsahan transaksi akuntansi yang kompleks. Akuntansi forensik dapat memberikan pengetahuan umum dalam pengadilan. Akuntansi forensik adalah penggunaan ahli di bidang akuntansi audit hukum yang dipandu dengan kemampuan investigasi untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan, dugaan kecurangan yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan tempat penyelesaian perkara lainnya. Kasus korupsi pada dasarnya adalah sengketa keuangan antar negara dengan warganya yang secara resmi telah ditunjuk untuk pengelola pemerintah. Jenis fraud dibagi menjadi 3, yaitu penyimpangan atas aset, yang kedua yaitu pernyataan palsu atau salah pernyataan, yang ketiga yaitu korupsi.
Penyimpangan atas aset meliputi penyalahgunaan pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Yang kedua yaitu pernyataan palsu, meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan. Yang ketiga yaitu korupsi. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak bekerja sama menikmati kecurangan, termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Manfaat fraud tree. Fraud tree memetakan fraud dalam lingkungan kerja dan membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis fraud yang terjadi. Dengan memahami gejala-gejala atau red flags dan menguasai teknik-teknik audit investigatif, akuntan forensik dapat mendeteksi fraud tersebut. Namun kondisi di Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat. Akuntan forensik di Indonesia sebaiknya membuat fraud tree sendiri sehingga memudahkan dan bermanfaat dalam pemetaannya. Fraud triangle. Crazy melakukan penelitian terkait para pegawai yang mencuri uang perusahaan atau embezzler. Hipotesisnya dikenal sebagai fraud triangle atau segitiga fraud. Sudut pertama dari fraud triangle adalah pressure, kemudian perceived opportunity, dan rationalization. Pressure yaitu penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan atau pressure yang menghimpitnya. Konsep ini disebut perceived unshareable financial need. Crazy menemukan bahwa non-shareable problems yang dihadapi timbul dari situasi yang dapat dibagi dalam. Yang pertama, violation of ascribed obligation, yaitu suatu kedudukan dengan tanggung jawab keuangan membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan. Yang kedua yaitu problems resulting from personal failure, yaitu kegagalan pribadi merupakan situasi yang dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan serta dipercaya dalam bidang keuangan sebagai kesalahannya menggunakan akal sehatnya, dan karena itu menjadi tanggung jawab pribadinya, sehingga ia takut mengungkapkan kegagalan tersebut dan takut kehilangan status sebagai orang yang dipercaya. Yang ketiga, business reversals, yaitu kegagalan bisnis dipersepsikan sebagai kegagalan yang berada di luar dirinya atau di luar kendalinya. Yang keempat yaitu psychical isolation, yaitu merupakan situasi keterpurukan dalam kesendirian. Dalam situasi ini orang itu bukan tidak mau berbagi keluhan dengan orang lain, ia tidak mempunyai orang lain tempat ia berkeluh dan mengungkapkan masalahnya. Yang kelima yaitu status gaining, yaitu situasi ini merupakan kebiasaan buruk untuk tidak mau kalah dengan tetangga. Yang keenam yaitu employer-employee relations, yaitu situasi ini mencerminkan kekesalan atau kebencian seorang pegawai yang menduduki jabatan yang dipegangnya sekarang, tetapi pada saat yang sama ia merasa tidak ada pilihan baginya, yakni ia tetap harus menjalankan apa yang harus dikerjakannya sekarang. Perceived opportunity, yaitu non-shareable financial problem, menciptakan motif bagi terjadinya kejahatan. Akan tetapi pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang. Ada dua komponen terkait perceived opportunity, yaitu yang pertama general information, yaitu pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung trust atau kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi, misalnya melihat pengalaman orang lain yang melakukan fraud tanpa ketahuan. Yang kedua yaitu technical skill, yaitu keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut, misalnya petugas yang menangani rekening koran di bank, mencuri dana nasabah yang jarang bertransaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Norma Islami akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya. Materi selanjutnya ialah terkait rasionalisasi. Sudut ketiga dari fraud triangle adalah rasionalisasi atau mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan.
Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi. Kutipan kali ini terkait kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih adalah terjemah untuk istilah yang sangat dikenal dalam bahasa Inggris, yakni white collar crime. Istilah ini dikenalkan oleh Edwin H. Sutherland di bulan Desember 1939 ketika ia menyampaikan pidato pengukuhannya selaku ketua Perhimpunan Sosiolog Amerika di Philadelphia. Ada suatu definisi yang diusulkan Albert Jerez Jr. dan Albert Biderman. Pelanggaran kerah putih adalah pelanggaran terhadap hukum yang terkena sanksi tertentu dan yang meliputi pemanfaat kedudukan pelakunya yang mempunyai kekuasaan ekonomi, pengaruh, atau kepercayaan dalam lembaga-lembaga yang sebenarnya mempunyai legitimasi ekonomi dan politik, namun disalahgunakan untuk keuntungan ilegal atau untuk melakukan kegiatan ilegal demi keuntungan pribadi atau organisasi. Materi yang selanjutnya ialah 2008 Report to the Nation. Report to the Nation 1 merupakan laporan kepada bangsa Amerika Serikat. Yang kedua mengenai fraud dan penyalahgunaan di tempat kerja atau fraud dan penyalahgunaan yang berkenaan dengan penyalahgunaan jabatan. Pengertian fraud di sini sama dengan definisi yang dipakai dalam fraud tree yang dibahas di atas. Yang ketiga berkenaan dengan suatu tahun tertentu, dalam hal ini tahun 2008. Meskipun Report to the Nation adalah untuk, dari, dan berkenaan dengan Amerika Serikat, ada informasi tertentu yang bermanfaat bagi akuntan forensik di Indonesia. Informasi penting disajikan dalam bagian sebagai berikut. Bagian 6.5 terkait lamanya fraud sebelum terungkap. Di sini bergantung kepada jenis fraudnya. Yang paling pendek adalah fraud yang berkenaan dengan uang kas, yakni rata-rata 17 bulan, sedangkan yang paling panjang adalah pengeluaran cek secara tidak sah dan pembuatan laporan keuangan yang tidak benar, yakni rata-rata 30 bulan. Bagian 6.6 terkait bagaimana fraud terungkap. Di sini paling sering fraud terungkap karena ada petunjuk yang dilaporkan secara informal. Bagian 6.7 terkait perbandingan antara fraud oleh majikan atau pemilik dan seluruh fraud. Di sini dalam hal fraud dilakukan oleh majikan atau pemilik perusahaan tersebut dibandingkan dengan seluruh kasus fraud tanpa memperhatikan siapa pelaku fraudnya. Bagian ke 6.8 terkait pemberi tip. Di sini jawabannya ialah bervariasi, mulai dari pegawai sampai pesaing atau kompetitor. Selanjutnya bagian 6.9. Di sini menjelaskan pencegahan dengan anti-fraud control. Fraud seringkali dicegah dengan pengendalian yang bersifat pemberantasan terhadap fraud atau anti-fraud control. Di bagian tersebut memperlihatkan bentuk-bentuk pengendalian fraud dan persentase banyaknya kasus. Persentase banyaknya kasus menandakan berapa seringnya kasus terungkap karena adanya alat pengendalian terkait. Di tabel 6.7 ini dijelaskan terkait penerapan anti-fraud control dan besarnya kerugian yang dapat ditekan, sebagaimana dipaparkan di dalam bagian tersebut. Selanjutnya di bagian 6.10 terkait faktor pendukung terjadinya fraud. Di sini faktor pendukung terjadinya fraud itu mengikuti klasifikasinya fraud dalam fraud tree. Faktor terpenting penyebab korupsi
penjaraan aset, dan laporan keuangan yang sengaja dibuat untuk menyesatkan ialah lemah atau tidak adanya pengendalian intern. Bagan 6.11 terkait pelaku fraud. Di bagan tersebut ditunjukkan pelaku fraud dalam corruption, misappropriation of asset, dan fraudulently financial statement. Pelaku ini dibagi dalam 3 kelompok, yakni pemilik, eksekutif, manajer, dan karyawan. Ialah bagan 6.12 tentang penghasilan pelaku fraud dan persentase kasus. Di sini jumlah kasus fraud dan penghasilan per tahun dari para pelaku fraud ditunjukkan dalam bagan berikut. Selanjutnya ada tabel 6.8 terkait penghasilan pelaku fraud dan besarnya kerugian rata-rata akibat fraud tersebut. Selanjutnya ada tabel 6.9 tentang behavioral red flag dengan jumlah dan persen kasus dan kerugian rata-rata. Di sini pelaku fraud seringkali menampilkan perilaku tertentu yang dapat menjadi pertanda atau warning kepada orang-orang di sekitarnya, apakah sesama rekan kerja, atasan, atau pihak ketiga yang berurusan dengannya, seperti para penyuplai. Saya Wawin Sulfian, NIM 60 akan melanjutkan dari partner. Saya akan menjelaskan mengenai dari pendekatan sosiologi. Definisi dari korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi. Dengan ciri-ciri, yang pertama ada monopoli power, yang kedua memiliki kelonggaran dalam wewenang, yang ketiga tidak perlu untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan, yang keempat beroperasi dalam lingkungan yang tidak. Nah, dari korupsi ini memiliki persamaan C sama dengan MP plus D dikurangi A dikurangi T, di mana C merupakan korupsi, MP monopoli power, D discretion, A akuntabilitas, dan T transparency of making. Dari korupsi ini ada 8 pertanyaan mengenai korupsi. Untuk yang pertama, apa sih korupsi itu? Nah, korupsi merupakan tanggapan atas peraturan yang berguna atau dirasa merugikan. Contohnya seperti pemungutan liar dalam pelanggaran lalu. Yang kedua, pilih kota yang paling banyak dilakukan korupsi. Nah, EBRD dari World Bank Business Environment and Enterprise Performance menyurvei menaksir bahwa presentasi pembayaran tidak resmi kepada pejabat negara. Untuk yang ketiga, ciri-ciri umum negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Ada 2 ciri. Yang pertama, negara berpenghasilan rendah. Yang kedua, memiliki perekonomian tertinggi. Yang keempat, berapa sih besarnya korupsi? Nah, dalam bidang barang dan jasa, Olken menyebutkan pada tahun 2003 sampai 2004 bahwa Olken menemukan 20% dari dana alokasi pembuatan jalan raya dan 8% dari alokasi beras untuk orang miskin itu kebanyakan di. Untuk selanjutnya nomor 5, apakah gaji lebih tinggi pada birokrat akan menekan adanya korupsi? Nah, Van Rijkem dan Weder pada tahun 2001 menjelaskan dan mensurvei bahwa data gaji agregat dengan kesatuan kenaikan gaji tidak berkaitan dengan korupsi. Berapapun tingginya gaji, berapapun rendahnya gaji, jika ada niatan korupsi, pasti tidak akan bisa menghalangi. Untuk yang ketujuh, apakah persaingan dapat menekan korupsi? Nah, di sini para pejabat sering kali mengeluarkan aturan untuk menambahnya masuk saing dari Desoto tahun 1980.
Yang ketujuh, mengapa begitu sedikit upaya untuk memerangi korupsi? Bukan bukan sedikit, tapi ini contohnya ada Hong Kong. Dia berhasil dengan menciptakan hukum kasus korupsi dengan dikatakan seperti ini. Seseorang bersalah selamanya sampai ia tidak terbukti bersalah. Jika ia belum menemukan bukti bahwa ia tidak bersalah, dia akan dicap tetap bersalah. Untuk yang terakhir, apakah korupsi berdampak negatif bagi pertumbuhan? Jelas ya, karena korupsi melahirkan perusahaan yang tidak efisien dan alokasi SDM-nya buruk. Nah, teknologi yang seharusnya memiliki posisi yang paling produktif bagi masyarakat malah justru ini. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner. Tinjauan sosiologi. Prof. Syed Hussein Alatas merupakan penulis perintis mengenai masalah korupsi di kawasan Singapura dari kasus-kasus korupsi sekitar tahun 1970 sampai 1980-an yang dilaporkan Prof. Alatas. Bisa diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tipologi korupsinya tidak banyak berubah. Beberapa di antaranya merupakan penyakit kekanak-kanakan alias mencuri terang-terangan. Yang kedua, bahkan pemainnya masih yang itu-itu juga atau meskipun sudah berganti nama seperti bank-bank BUMN yang menjadi Bank Mandiri atau Bank BNI Pertamina, distributor pupuk BRI atau sekarang TNI, dan lain-lain. Yang ketiga, gebrakan membawa sukses sesaat seperti terlihat dalam hasil kerja Komisi 4 Obstipus dan lain-lain. Selanjutnya, korupsi tinjauan sosiologis Adit Chandra. George Yunus Adit Chandra adalah pengajar dan peneliti mengenai sosiologi korupsi dan telah membuat buku berjudul Korupsi Kepresidenan. Ada beberapa kesimpulan mengenai korupsi kepresidenan di Indonesia yang perlu diketahui akuntan forensik. Yang pertama, bentuk oligarki berkaki tiga atau istana, tangsi, dan partai penguasa yang melanggengkan dan mewariskan korupsi kepada pemerintah penerus. Yang kedua, oligarki yang dipimpin oleh istri atau Nyonya Tien Soeharto atau suami Taufik Kimas, presiden atau spouse lead oligarki. Yang ketiga, oligarki dan jejaring bisnis dan politik yang membentengi kepentingan mantan penguasa dengan segala cara pemindahan kekayaan. Ada beberapa kasus yang terkait dengan korupsi, antara lain yaitu yang pertama Soeharto INC, yang kedua BLBI, yang ketiga dihilangkannya temuan PPATK tentang petinggi kepolisian. Selanjutnya, laporan khusus Time tentang Soeharto INC. Setelah lengsernya Soeharto, penerbitan mengenai kekayaan baik di dalam maupun di luar negeri bermunculan dengan bebas. Pemberitaan di dalam negeri umumnya masih terbatas pada kekayaan yayasan-yayasan yang didirikan atau dipimpin Soeharto. Sedangkan pemberitaan asing mengarah kepada tuduhan penjarahan atau looting. Penguasa merangkap maling, kleptokrat, dan pencucian uang money laundering. Di Indonesia, keturunan Soeharto memiliki saham dalam sedikitnya 564 perusahaan. Di luar negeri, pemilikan mereka ada di ratusan perusahaan tersebar mulai dari Amerika Serikat sampai Uzbekistan, negeri Belanda, Nigeria, dan Vanuatu. Time memperkirakan dalam kurun waktu 30 tahun penguasa atas berbagai perusahaan mencapai US$73,24 miliar yang ada pada saat ini bernilai US$15
juta, atau jumlah ini berkurang karena anjloknya nilai rupiah pada krisis keuangan 1998. Rinciannya sebagai berikut, bisa kita lihat. Untuk yang selanjutnya masih dalam laporan khusus, tapi pada bagian yang lain. Time memplesetkan ungkapan bahasa Inggris atau Soldier of Fortune atau Serdadu Bayaran menjadi Children of Fortune sebagai judul berita tentang putra-putri Soeharto, lengkap dengan foto-foto mereka. Time merinci kekayaan putra-putri Soeharto. Rangkumannya adalah sebagai berikut, bisa kita lihat. Beberapa perkembangan terakhir. Di bagian pengantar telah disebutkan beberapa perkembangan terakhir secara singkat dibahas di sini. Akuntan forensik harus melihat perkembangan-perkembangan dalam penggalan waktu yang pendek, dalam konteks pemberantasan korupsi yang lebih panjang, mungkin satu generasi. Pengalaman ini merupakan pelajaran yang kita bayar dengan harga yang sangat mahal. Kita sendirilah yang menentukan apakah pelajaran ini menjadi berharga atau tidak untuk bangsa ini. Titik balik penanganan kasus Soeharto. 1. Dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemuatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden atau MPR RI yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. 3. Dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu dan menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme di mana melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. 4. Dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggaraan nasional yang berkeadilan. Dibutuhkan penyelenggaraan negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemerasan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perjalanan kasus Soeharto. Perjalanan kasus Soeharto dimulai pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Ada yang terjadi pada tanggal 1 September 1998, kemudian 22 November, 2 Desember, 9 Desember 1999. Ini terjadi pada tanggal 19 Juli, 11 Oktober, 6 Desember. Kemudian pada tahun 2000 terjadi juga perkara pada tanggal 31 Maret dan 31 Agustus. Kemudian 23 September, 28 September, 8 November. Kemudian lanjut juga pada tahun 2001. Terjadi pada tanggal 2 Februari, 11 Desember. Kemudian lanjut 2002 pada tanggal 12 Desember. Kemudian sampai 2006 terjadi lagi perkaranya pada tanggal 24 April dan 11 Mei. Bisa dibaca di buku juga di halaman 255. Kemudian titik balik penanganan kasus korupsi. Ada 6. Yang pertama, ulur waktu sedemikian rupa sampai kasusnya dilupakan atau perilaku masa lalu mendapat pengampunan nasional. 2. Menghilangkan atau kehilangan catatan dan berkas-berkas lain untuk menghilangkan jejak atau mengaburkan jumlah utang sebenarnya. 3. Penyimpangan di sistem pengadilan, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kepada proses pengadilan.
4. Penyimpangan di imigrasi untuk pengobatan di luar negeri yang dilanjutkan dengan pelarian dan penggantian kewarganegaraan. 5. Peluang-peluang untuk pencucian uang. Kemudian yang terakhir, proses negosiasi berkepanjangan yang sangat syarat dengan korupsi dan pemerasan. Penutup. Akuntansi forensik banyak berurusan dengan fraud, termasuk jenis fraud yang dikenal sebagai korupsi. Ada alasan mengenai 3 tahap korupsi, yaitu tahap pertama, korupsi masih terbatas dan belum berdampak terhadap kehidupan kemasyarakatan yang luas. Hak-hak dan peraturan masih ditaati tanpa adanya penderitaan publik. Hampir sama yang diperlukan publik dari pemerintah, dapat dipenuhi tanpa harus menyuap atau melalui nepotisme. Pada tahap ini, korupsi terbatas pada lapisan atas dalam pemerintahan dan bisnis besar. Tahap kedua, korupsi menjadi liar dan meluas kemana-mana. Hampir tidak ada apapun yang dapat dilakukan tanpa menyuap. Tahap ketiga, korupsi menghancurkan dengan sendirinya. Sesudah ia merobek-robek kehidupan masyarakat, untuk melanjutkan teori kami mengenai dinamika korupsi, kita harus memasukkan keterlibatan faktor-faktor lain. Kita harus juga memasukkan hubungan sebab akibat dari korupsi. Korupsi merangsang pertumbuhan untuk peningkatan yang lebih besar lagi dalam korupsi berikutnya. Ketika pungutan liar merajalela di antara pegawai negeri sipil, dimanfaatkan oleh Pak Polisi jalanan atau petugas di belakang meja dan perawat di rumah sakit, umumnya itu merupakan akibat dari korupsi sebelumnya pada tingkat yang lebih tinggi. Kondisi suatu negara yang melahirkan korupsi berkecamuk di antara pegawai negeri sipil memerlukan adanya korupsi di masa lalu yang bertanggung jawab atas terjadinya kondisi itu di masa ini. Kemudian, korupsi berdampak atas kesejahteraan dan kehidupan perorangan dalam masyarakat tanpa harus menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang dihambat korupsi adalah perkembangan keadilan masyarakat secara keseluruhan maupun keadilan individu. Indonesia dipuji karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di era Soeharto. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, korupsi juga berkembang secara melebar dan mendalam. Bukanlah sistem politik atau kondisi ekonomi yang menentukan pemberantasan korupsi, yang menentukan adalah sifat kepemimpinan dari yang berkuasa. Kepemimpinan yang korup dengan cepat akan melahirkan dan melanggengkan korupsi ke seluruh jajaran. Sekali ini terjadi, kita memerlukan beberapa dasawarsa untuk mengubahnya. Suatu generasi politik menggantikan generasi sebelumnya dengan sifat dan ciri yang sama, yakni korupsi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.